Pilpres 2024 berpotensi hanya 2 paslon karena Anies dinilai gagal. Pun kalau bisa jangan tiga calon, karena terlalu banyak harus memperkirakan jadi tidak jadinya itu. Jadi karena itu saya kira I don't think that they are allowing that to happen. Jadi lebih baik 2 nama, bukan 3 nama? Ya betul, terlalu banyak risiko. Saya sudah memprediksi kalau di akhir tikungan sebelum pendaftaran calon presiden, Anies akan dilepas oleh Nasdem dan dia tidak lagi mendapatkan dukungan. Partai-partai seperti Demokrat dan PKS pelan-pelan juga akan melepas Anies dan beralih ke calon lainnya. Dan kelihatannya semakin ke sini, prediksi itu semakin mendekati kenyataan melihat surveinya Anies selalu anjlok di setiap lembaga-lembaga survei yang kredibel mengeluarkan hasil surveinya. Nama Prabowo Subianto yang dulu tenggelam akibat gabung di pemerintahan Jokowi semakin menguat akibat di-endorse langsung oleh Presiden. Apapun menurut saya, kalau niat awalnya tidak baik, pasti hasilnya tidak baik. Sampai sekarang, koalisi perubahan yang terdiri dari Partai Nasdem, PKS, dan Partai Demokrat tidak kunjung menyatu untuk mencapreskan Anies Baswedan. Masing-masing partai sudah. Partai Nasdem sedang berhitung dengan cermat. Suhu politik mulai memanas jelang pemilu 2024. Beberapa partai politik telah membentuk poros koalisi untuk mendukung pemenangnya di Pilpres nanti. Sudah ada 3 calon presiden di Pilpres 2024, yakni Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo. Dan ketiganya memiliki kualifikasi tertinggi dari beberapa nama yang akan diumumkan sebagai calon presiden nanti. Ujang Komarudin, pengamat politik Universitas Al-Azhar di Indonesia, menilai Pilpres 2024 kemungkinan akan menghadirkan 3 pasangan calon. Ya, kalau kita lihat dinamika saat ini, kemungkinan Pilpres itu bisa dilakukan atau terjadi dengan 3 paslon, kata Ujang saat berbincang dengan kantor berita politik RMOL melalui sambungan telepon beberapa saat lalu di Jakarta. Terkait pasangan calon pilkada, Ujang menjelaskan sejauh ini baru ada 3 nama dengan kualifikasi tertinggi. Mereka adalah Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo. Jadi partai-partai koalisi juga nggak mau babak belur, nggak mau kalah, maka ya pasti akan membangun koalisi dengan basis elektoral dan figurnya masing-masing. Konstruksi koalisinya pun akan ada 3 poros koalisi, urainya. Namun begitu, Ujang menyebut skema 3 paslon tersebut akan terjadi dengan catatan berjalan normal, alias tidak terjadi upaya penjagalan terhadap paslon tertentu oleh pihak-pihak yang berkuasa. Kalau itu berjalan dengan normal ya, normal itu artinya Anies Baswedan tidak dikerjai dan bisa nyapres dan koalisi perubahannya solid. Itu aja catatannya, tuturnya. Menurut Ujang, jika koalisi perubahan persatuan, Nasdem, Demokrat, dan PKS stabil, akan ada 3 sumbu capres. Prabowo dengan pasangannya, Ganjar dengan pasangannya, dan Anies Baswedan dengan pasangannya. Tetapi kalau dinamikanya berubah, misal Anies gagal tidak bisa menjadi capres, maka ya bisa 2 paslon, bisa all Jokowi's men atau all president's men dari kelompok kalangan istana, yaitu apabila Anies tidak jadi capres atau tidak bisa daftar, katanya. Ujang mengatakan melawan Anies bisa dilakukan dengan cara berbeda karena dianggap sebagai musuh bersama. Di antaranya yaitu Ketua KSP Muldoko CS mengambil alih Partai Demokrat dan mengajukan permohonan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Contoh Ujang jelas, kalau PK Muldoko diterima DMA, koalisi transisi bisa bubar dan Anies tidak bisa diangkat. Kalau itu terjadi, kemungkinan akan ada 2 poros, Prabowo dengan pasangannya dan Ganjar dengan pasangannya, kata Direktur Eksekutif Indonesia Political Review.